Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70 ribu. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4. Ini juga sesuatu yang supaya kita kasih juga kita kasih apa yang juga positif sebagai masyarakat selalu ada program-program tentu saja semuanya akan kita lihat secara besar tidak secara tergesa-gesa karena itu saya dan semua masyarakat kita bersama baik dari kalangan pemerintah daerah. Ini bukanlah sebuah highlight negatif yang aku cari-cari atau aku rangkai supaya kelihatan dramatis. Semua ini tuh kejadian nyata. Dalam 3 tahun terakhir di sekitar satu kurikulum yang sama, kurikulum Merdeka. Nah, yang bikin aku tertarik buat ngomongin hal ini tuh bukan karena aku mau nyalain siapa-siapa, tapi karena menurut aku ini tuh topik yang cukup penting dan pembahasan di luar sana tuh cuma ngebahas permukaannya aja, kayak viral sebentar lalu tenggelam lagi. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kurikulum Merdeka ini? Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian berpikir sebentar. Coba bayangkan kamu seorang guru. Kamu udah bertahun-tahun ngajar dengan cara yang sama, mengikuti sistem yang sama. Lalu tiba-tiba datang kurikulum baru yang bilang, sekarang kamu bebas. Kamu bisa menyesuaikan sendiri apapun yang kamu inginkan. Kamu yang pegang kendali. Kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaannya, kamu siap nggak untuk kebebasan itu? Atau kamu tiba-tiba aja dilepas begitu aja? Kamu bekal yang cukup dan diharapkan langsung bisa lari dari sistem ini. Sekarang kita balik ke kenyataannya lagi ya. Kurikulum ini tuh sebenarnya dirancang supaya guru tuh bisa lebih bebas, Tapi kenapa justru banyak guru yang makin terbebani ya? Nah, dirancang juga supaya siswa tuh lebih merdeka dalam belajar. Tapi, kenapa orang tua malah semakin bingung soal arah kemana sih pendidikan anaknya ini? Dan juga kurikulum ini dirancang sebagai solusi jangka panjang. Tapi kenapa menteri yang baru masuk langsung bilang perlu dikaji ulang ya? Dan yang paling mendasar, kalau kurikulum ini sudah memang berjalan dan diklaim berhasil di banyak sekolah, kenapa suara-suara di lapangan masih terdengar jauh dari kata puas? Bahkan ada yang sampai mengeluh. Ini bukan pertanyaan untuk menjatuhkan, melainkan pertanyaan menurut aku perlu kita dudukin dahulu sebelum bicara soal solusinya. Oke, supaya kita bisa menilai hal ini dengan adil, kita tuh perlu lihat dulu konteksnya bagaimana. Karena kurikulum Merdeka tuh gak serta-merta lahir dari ruang kosong aja. Dia tuh lahir sebagai respon dari kurikulum sebelumnya. K13 atau kurikulum 2013 itu cukup ketat banget ya. Nah, guru tuh harus ngikutin kompetisi dasar yang sudah ditetapkan dari awal. Gak banyak ruang untuk mereka bisa improvisasi. Dan sistem penilaiannya sendiri tuh cukup kompleks, sampai-sampai banyak guru yang mengeluhkan bahwasannya mereka tuh lebih banyak mengurus berkas daripada beneran ngajar mengajar. Nah, beban administrasinya tuh cukup berat dan hasilnya banyak siswa yang cuma belajar demi nilai, bukan demi pemahaman mereka sendiri. Kurikulum Merdeka tuh hadir sebagai jawaban dari semua itu. Strukturnya lebih longgar, guru diberikan kepercayaan untuk menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebutuhan siswanya. Dan juga ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana siswa tuh diajak untuk terlibat langsung di isu-isu nyata, mulai dari lingkungan, budaya, sampai kewirausahaan. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang itu, ini tuh jelas langkah yang lebih manusiawi sebenarnya, lebih masuk akal lah, lebih sesuai dengan cara orang yang beneran mau belajar. Tapi ada satu hal yang kayaknya kurang diperhitungkan oleh para pencetus ide ini, yaitu fleksibilitas yang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka itu butuh kesiapan ya, dan kesiapan itu sendiri nggak bisa serta-merta datang hanya karena pergantian kurikulum aja. Bukan juga karena ada surat izin baru, dan semua itu tuh butuh namanya waktu, butuh proses dan butuh dukungan yang konsisten dari banyak level. Nah, ini bagian menurut aku tuh paling penting untuk dibahas, karena disinilah letak akar dari semua perdebatan yang kita lihat tadi. Yang pertama tuh soal guru.
Bukan gurunya yang nggak mau beradaptasi. Sebagian besar guru di Indonesia tuh mau berubah, mau belajar hal baru. Tapi bekal yang dikasih tuh gak sebanding dengan tuntutan yang diharapkan. Pelatihan ada, tapi singkat. Contohnya seperti webinar 1 hari, 2 hari, lalu selesai. Setelah itu guru langsung disuruh jalan sendiri. Menyusun modul ajar dari nol, merancang proyek kelima sendiri, dengan panduan yang masih abu-abu. Di titik ini, kemerdekaan yang dijanjikan itu justru terasa seperti dibiarkan begitu saja. Lalu yang kedua, soal infrastruktur. Kurikulum Merdeka itu sangat bergantung pada teknologi. Platform Merdeka Mengajar, PMM, semua berbasis digital. Tapi kenyataannya masih banyak sekolah, terutama di luar Jawa, yang kondisi internetnya tuh tidak stabil. Bahkan belum punya cukup perangkat yang memadai lah. Jadi ada dua realita yang berjalan bersamaan. Satu, sekolah di kota yang bisa jalan kurikulum ini dengan relatif lancar dan baik. Dan kedua, sekolah di daerah yang masih berjuang dari hal-hal paling mendasar. Gap ini bukan hal baru ya. Bahkan di kurikulum Merdeka ini sudah makin melebar. Lalu yang ketiga, orang tua dan siswa tuh gak dilibatkan dari awal. Nah, perubahan sistem penilaian, perubahan pendekatan pelajaran, dan perubahan cara mengukur kemampuan anak. Semua ini harusnya dikomunikasikan secara aktif ya kepada semua pihak. Bukan sekedar edaran ditempel di papan pengumuman. Orang tua terbiasa dengan nilai angka yang jelas, tiba-tiba dihadapkan dengan penilaian deskriptif dan portofolio. Wajar kalau mereka bingung. Wajar kalau mereka skeptis kan? Dan yang keempat, evaluasi berjalan terlalu lambat. Kalau masalah-masalah ini sudah terlihat dari awal-awal tahun implementasi, kenapa responnya baru terasa sekarang? Kenapa butuh pergantian menteri dulu baru ada wacana untuk mengkaji ulang? Mulai kemarin ngapain aja gitu. Sistem evaluasi yang baik itu harusnya bisa menangkap masalah lebih cepat dan meresponnya sebelum masalahnya makin dalam. Jadi kalau ditanya, apakah kurikulum Merdeka gagal? Menurut aku belum tentu. Tapi cara mengantarkannya yang terlalu tergesa-gesa, kurang merata, dan kurang melibatkan semua pihak yang terdampak. Dan itu cukup perlu dievaluasi dengan baik. Aku mau jujur, aku bicara ini tuh dari posisi yang belum pernah merasakan langsung bagaimana kurikulum ini berjalan. Belum pernah jadi gurunya, belum pernah jadi siswanya, dan belum pernah menjadi orang tua yang harus menjelaskan kenapa cara belajar anaknya tuh kok tiba-tiba berubah. Tapi justru karena itu, aku coba lihat ini dari luar. Dan yang aku lihat, niat dibalik kurikulum Merdeka tuh gak salah. Sama sekali gak salah. Ide bahwasannya siswa harus belajar lebih dari sekedar menghafal, bahwa guru harus punya ruang untuk berkreasi, bahwa pendidikan tuh harus relevan dengan kehidupan nyata itu semuanya benar. Yang kurang bukan cuma visinya, tapi jembatannya antara apa yang terjadi di ruang rapat dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Guru tuh butuh lebih dari sekedar pelatihan singkat. Mereka butuh pendampingan yang berkelanjutan, butuh komunitas yang bisa jadi tempat bertanya dan berbagi. Sekolah di daerah juga butuh infrastruktur yang layak dulu sebelum dituntut untuk ikut berlari di kecepatan yang sama. Dan semua pihak, dari pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, sampai dengan siswa, perlu duduk bareng, berbicara jujur, dan bergerak ke arah yang sama. Karena pendidikan itu bukan proyek satu periode jabatan. Hasilnya baru akan terasa bertahun-tahun kemudian. Ketika anak-anak yang sekarang duduk di kelas itu tumbuh dan bawa bakat yang mereka asah dari sistem ini. Dan mereka tidak punya waktu untuk menunggu sistemnya siap. Mereka butuh sistemnya siap sekarang juga. Itu tadi perspektif aku atau sudut pandang aku soal kurikulum Merdeka. Dari konteks lahirnya, tantangan implementasinya, sampai ke hal-hal yang menurut aku perlu segera dibenahi. Dan aku sendiri tuh sadar ini bukan gambaran yang lengkap. Ada banyak sisi lain yang mungkin belum aku sentuh di video ini. Makanya aku genuinely penasaran kalau kamu punya pengalaman langsung nih, baik sebagai siswa, guru, atau orang tua, bisa mungkin di-share dan kita coba diskusi lebih lanjut lagi. Dan bagaimana sih menurut kalian, pandangan kalian tuh tentang kurikulum Merdeka ini? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.